Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Alfarezi dengan NPM 2308260191. Di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai penyakit stunting. Dimulai dari definisi, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama selama 100 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Menurut WHO, seorang anak dikatakan mengalami stunting apabila nilai tinggi badan menurut umur atau TB/U berada di bawah -2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan WHO. Stunting tidak hanya menyebabkan tubuh anak menjadi lebih pendek, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, sistem imun, dan juga kualitas hingga dewasa. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Secara epidemiologi, stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia, terutama di negara berkembang. WHO memperkirakan jutaan balita masih mengalami stunting setiap tahunnya. Di Indonesia, prevalensi stunting memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir berkat berbagai program pemerintah. Namun, angka tersebut masih menjadi perhatian karena berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi stunting itu bersifat multifaktorial, artinya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Dari faktor ibu, misalnya anemia, kekurangan energi kronis, usia ibu yang terlalu muda, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi saat hamil. Dari faktor anak meliputi berat badan lahir rendah, prematuritas, tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan pemberian empasi yang kurang adekuat, serta infeksi berulang. Selain itu, faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk, kurangnya akses air bersih, pendidikan orang tua yang rendah, dan kondisi ekonomi keluarga yang juga berperan sangat besar. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting antara lain berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, jarak kehamilan yang terlalu dekat, status ekonomi rendah, tidak mendapatkan imunisasi lengkap, serta infeksi berulang seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas. Selain itu, pola asuh yang kurang baik, kebiasaan hidup tidak bersih, dan paparan asap rokok juga dapat menghambat pertumbuhan anak. Secara patofisiologi stunting itu dimulai dari kekurangan energi, protein, dan mikronutrien yang berlangsung secara kronis. Kondisi ini menyebabkan produksi growth hormone dan insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 itu menurun sehingga pembelahan sel tulang pada growth plate menjadi terhambat. Akibatnya, pertumbuhan tulang melambat sehingga tinggi badan anak tidak sesuai pada usianya. Selain itu, malnutrisi juga mengganggu perkembangan otak, menurunkan daya tahan tubuh, dan menyebabkan perubahan metabolisme yang dapat meningkatkan risiko penyakit kronis pada saat usia dewasa. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi utama stunting itu adalah tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Namun, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik. Anak juga mengalami keterlambatan perkembangan motorik, seperti keterlambatan bicara, kesulitan konsentrasi, serta kemampuan belajar yang lebih rendah. Selain itu, daya tahan tubuh anak juga menurun sehingga lebih mudah mengalami infeksi. Selanjutnya yaitu diagnosis. Bagaimana cara menegakkan diagnosis? Diagnosis stunting itu dimulai dengan anamnesis mengenai riwayat kehamilan, persalinan, berat badan lahir, pola pemberian ASI, empasi, dan riwayat infeksi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri. Diagnosis ditegakkan menggunakan indeks tinggi badan menurut umur berdasarkan standar WHO dengan hasil kurang dari -2 standar deviasi. Bila diperlukan pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin,
albumin, zinc, atau ferritin dilakukan untuk menilai adanya defisiensi nutrisi. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Berdasarkan standar WHO, anak dengan nilai tinggi badan menurut umur di atas atau sama dengan -2 standar deviasi itu dikatakan normal. Jika nilainya kurang dari -2 standar deviasi, maka dikategorikan sebagai stunting. Sedangkan kurang dari -3 standar deviasi itu termasuk severe stunting atau stunting berat. Klasifikasi ini penting untuk menentukan tingkat keparahan dan rencana intervensi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Stunting itu memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak lebih rentan mengalami infeksi, gangguan perkembangan motorik, dan gangguan fungsi kognitif. Dalam jangka panjang, stunting itu dapat menyebabkan prestasi belajar yang rendah, produktivitas kerja yang menurun, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yaitu tata laksana. Penata laksanaan stunting itu berfokus pada memperbaiki status gizinya dan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Intervensinya meliputi pemberian makanan bergizi seimbang dengan protein hewani yang cukup, suplementasi vitamin dan mineral jika diperlukan, serta pengobatan penyakit penyertanya seperti diare atau infeksi cacing. Selain itu, edukasi kepada orang tua mengenai pola makan, sanitasi, dan pemantauan pertumbuhan merupakan bagian penting dari tata laksana. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan stunting itu harus dilakukan sebelum kehamilan. Remaja putri dan ibu hamil itu perlu memperoleh gizi yang baik dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Setelah bayi lahir, dilakukan inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan empasi yang sesuai gizi dan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Selain itu, kita juga bisa melakukan pencegahan berdasarkan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode yang paling penting dalam pertumbuhan, yaitu golden period. Pada masa ini terjadi perkembangan otak dan pertumbuhan tubuh yang sangat pesat. Oleh karena itu, pemenuhan gizi ibu selama hamil, pemberian ASI eksklusif, empasi yang adekuat, pencegahan infeksi, dan pemantauan pertumbuhan secara rutin itu merupakan strategi yang paling efektif untuk mencegah stunting. Untuk prognosisnya, stunting itu sangat bergantung pada waktu intervensi. Jika terdeteksi dan ditangani sebelum usia 2 tahun, anak masih memiliki peluang mengalami catch-up growth, sehingga pertumbuhan dapat membaik. Namun, jika penanganan terlambat, dampaknya terhadap tinggi badan, perkembangan otak, dan kemampuan kognitif cenderung bersifat permanen. Dan kita juga bisa memberikan edukasi kepada orang tua. Orang tua perlu memantau rutin pertumbuhan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan, memberikan makanan bergizi dengan protein hewani setiap hari, melengkapi imunisasi, menjaga kebersihan lingkungan, mencegah infeksi, menghindari paparan asap rokok, serta memberikan stimulasi pertumbuhan kembang melalui aktivitas bermain, interaksi dengan anak. Sebagai kesimpulan, stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ibu, anak, hingga lingkungan. Dampaknya tidak hanya menyebabkan tubuh pendek, tetapi juga menghambat perkembangan otak, menurunkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan melalui intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi langkah paling efektif untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan juga produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.